Sobat Metropolitan TV. Kita sedang berada di puncak di Bromelia Mountain View. Di sini ada kafe dan juga mini soccer. Nanti di sini kita akan ketemu dengan salah satu tokoh di Kabupaten Bogor. Dia adalah Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor yang juga mantan Bupati Bogor, Kang Haji Iwan Setiawan. Ini saya dingin banget di sini soalnya tempatnya baru. Namanya Bromelia itu kan sebetulnya ada di mana di Megamendung ya. Ini Citeko di Cisarua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sini sambil kita menikmati suasana di sini. Kita akan ngobrol sama Kang Haji Iwan Setiawan. Jangan kemana-mana, tetap di Metropolitan TV. Nah, ini suasana di Bromelia Mountain View. Nih dingin banget ya di sini. Tempatnya di Cisarua. Buat teman-teman yang belum pernah kesini, nanti akan pokoknya harus coba di sini. Tapi sebelum itu kita nanti ketemu sama Pak Haji Iwan di sini. Oh, di sana tuh. Kita akan dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Lihat Pak Haji. Alhamdulillah. Nah, tempatnya baru ini enak nih. Ini mah sebagai orang puncak yang hidupnya pasti tidak jauh dari wisata, makanya pasti konsennya ke wisata terus. Tapi wisata ya juga sepak bola gitu ya. Maksudnya Ya. tadi kita langsung disuguhkan sama mini soccer sama Bromelia sama yang di mana di Megamendung itu ya. Iya. Konsepnya sama berarti. Ya kita kan gini, konsep sekarang ini kan sepak bola itu bukan hanya prestasi ya, tapi udah gaya hidup. Oh iya. Gaya hidup masyarakat. Dan sepak bola ini menurut saya sudah bukan konsumsi sebagian, tapi hampir mayoritas masyarakat. Dan saya ada tagline dulu waktu saya menjabat bupati dan wakil bupati. Tagline Bogor ini kan the city sport and tourism. Nah, ini kan intinya bagaimana Kabupaten Bogor ini menjadi pusat sarana prasarana sport supaya mendatangkan wisata. Nah, sekarang kan sepak bola ini bukan hanya untuk prestasi, tapi untuk gaya hidup, untuk wisata. Jadi yang saya buat ini fasilitas untuk wisata. Orang kan healing, nggak cuma olahraga. Nggak cuma olahraga, karena yang main olahraga di sini rata-rata usianya di atas 40 tahun. Jadi mungkin dia memori atau nostalgia dengan mantan-mantan, ada mantan pemain nasional, mantan pemain Tarkam juga, mantan pemain Liga 2, 3, 1, berkomunitas, kumpul All Star sambil hiburan, olahraga. Makanya di puncak ini saya buat, karena puncak ini adalah salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Ya belum ada, makanya saya bikin mini soccer, Bromelia Mountain View dan Bromelia Sport Center yang ada mini soccer. Kalau yang saya di sini lapangan gede, ini lapangan besar, ukuran nasional. Makanya ya banyak lah, kita jadi sering nongkrong di sini, banyak teman-teman dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, sambil nginap, berwisata bawa keluarga. Makanya bukan hanya lapang bola, tapi kita buat lengkap ya, tempat untuk anak-anak, ada kolam renang, ada resort juga, camping, ada cafe juga ya. Ya, ini kan ya salah satu fasilitas lah. Ini kita syutingnya sore sekitar jam 4. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, suasana kabutnya enak banget untuk menghabiskan waktu liburan gitu, sekalian sport gitu kan. Teman-teman juga bisa sambil olahraga gitu. Nah, iya. Kita mau ngobrol soal Gerindra dan juga soal Kang Haji yang rencana maju di pilkada ini. Ya. Siap. Ini tapi kita ini disuguhin suasana ini enak banget. Oh, ini kayak di Itali nih. Itali apa Swiss? Swiss juga. Di Eropa Barat nih. Jadi puncak punya Swiss Panjava. Ini suasana kabut. Ini kebetulan lagi tidak ada yang main. Kalau mungkin ada yang main, lucu juga ini. Kayak di luar negeri main bola ada kabut. Iya, kabut gitu. Ini kayak di ya kelihatan bolanya. Siap. Langsung kita. Oke. Ini lapangan ukuran 100 meter, panjang 100 meter, lebarnya 64. Ya beda dikit lah dengan Pakansari. Oh, tapi udah masuknya udah standar nasional, boleh. 9, tapi tetap 11. 100 meter. Ya, setelah tadi kita jalannya sebentar ya gitu di Bromelia Mountain View,
sekarang kita berkesempatan ngobrol dengan Haji Iwan Setiawan. Beliau adalah Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor saat ini ya. Beliau juga sempat menjabat sebagai PLT Bupati dan juga Bupati Bogor definitif selama beberapa 4 bulan di 2023. Nah, tadi kita kesini sempat apa namanya? Nyasar. Kagum sempat nyasar. Nah, di segmen sidak kali ini alias silaturahmi mendadak. Nah, kita mau ulas banyak hal dengan Pak Haji Iwan, termasuk ini nanti mungkin tadi udah ya sedikit soal Bromelia, kemudian juga pengalaman di Gerindra nih, karena kan sudah belasan tahun lah gitu ya, sampai akhirnya Gerindra sekarang jadi pemenang pemilu di Kabupaten Bogor plus ketemu menjadi presiden. Kemudian juga kita akan sedikit spill sedikit gitu tentang keinginan Pak Haji untuk maju sebagai Bupati Bogor di Pilkada 2024 mendatang. Pak Haji, siap. Kita mulai aja kali langsung ya. Ya, boleh. Udah mulai kedinginan di sini. Boleh, di sini dinginnya lumayan. Ini kalau pakai bandrek enak nih, bandrek kopi itu lah. Pak Haji, kita mulai dengan kan Pak Haji itu sejak awal Gerindra berdiri gitu ya di Kabupaten Bogor bersama. Mungkin kita tahu semua kedekatan dengan Pak Dizon gitu. Mungkin teman-teman di Metropolitan banyak yang belum tahu nih bagaimana sih sejarahnya dulu Kang Haji dengan Pak Fadlizon, kemudian mengembangkan lah gitu partainya Pak Prabowo di Kabupaten Bogor gitu. Banyak yang belum tahu gitu Pak Haji. Mungkin bisa cerita. Oke. Ya ceritanya kan dari sesuatu yang tidak disengaja ya. Saya dengan Fadlizon ini dari tahun 87 ya. 86, 87 ya. Mungkin dari pertama kelas 1 SMP berteman, terus kelas 2 ya selain berteman juga teman sebangku lah. Nah, terus udah beliau pindah ke Jakarta, ya kita lost kontak lah. Dan lost kontak itu berapa tahun, sampai dari tahun 90 sampai tahun 2000-an lah baru ketemu lagi. Kita ketemu, ngobrol-ngobrol, sering reuni ya. Nah, suatu saat beliau tuh sakit ya. Tahun 2008 itu sakit, awal tahun. Dan teman-teman menjenguk ya. Waktu itu rumahnya di Raples Hill, Cibubur. Saya ke sana, beliau sakit, ya sakit karena mungkin banyak kelelahan atau apalah. Kita nanya lah gitu. Kata istrinya terlalu sibuk begadang dan begadang sampai pagi gitu. Saya tanya, Mbak, ini sibuk apa sih? Lagi sibuk ngurus partai gitu. Ada panggilan nggak dari Mbak? Itu panggilan sayang. Ya, saya bilangnya Mbak aja. Sibuk ngurus partai. Dia bilang jangan segitu juga. Saya bilang ini sampai sakit. Udah agak sembuh. Berapa hari setelah di rumah sakit dia pulang, saya lihat jenguk lah gitu. Iya. Saya bilang sibuk ngurus partai itu sibuk apa? Gitu. Dia bilang sibuk ngurus nyusun waktu itu. Nyusun pembentukan partai. Di 2000 partainya tahun 2008 awal. 2008. Waktu itu saya tanya partai apa? Partainya Gerindra katanya. Kan kita masih belum familiar ya bahasa Gerindra. Saya bilang dulunya maunya katanya Parindra, tapi udah ini Gerindra katanya. Oke. Saya bilang kalau partai sekarang ini kan harus ada tokoh yang di belakangnya atau pimpinannya. Ini kan kalau seperti Hanura dulu itu kan ada Pak Wiranto ya. Itu kan langsung naik lah popularitasnya. Nah sekarang kalau di Gerindra itu siapa? Ya nanti juga tahu katanya. Oke, saya bilang. Misteri gitu. Udah gitu. Beliau ini kan yang saya tahu, saya lihat juga nih draft penyusunan ADART Partai Gerindra kan beliau tuh. Saya dilihatin ke saya tuh bikin draft penyusunan ADART. Nanti kalau udah jadi, nanti gua telepon. Nah 2 minggu kemudian dia telepon. ADART udah jadi, udah semua, dan ada persyaratan lolos Kemenkumham kan. Nah, waktu itu saya ditelepon, lu siap bantu gua ya, katanya. Siap bantu. Oke. Waktu itu awal bulan Mei 2008
saya disuruh ngumpulin teman-temannya teman-teman alumni Necis aja yang kirain saya mau reuni gitu, reuni. Datang beliau di rumah makan Gumati ya itu, Gadok gitu. Udah di situ katanya, lu tuh kumpulin teman-teman. Ya saya kumpulin. Taunya kirain saya sendiri ya, tapi udah banyak gitu temennya. Ada Pak Mujani, Pak Solihat waktu itu, Pak Aris yang saya tahu tuh, yang lain saya lupa lagi, dan Fadli. Rapat-rapat, ngumpul-ngumpul, ya di situ langsung dibentuk. Gerina ini udah mulai proses verifikasi Kemenkumham. Bogor ini memang Padli minta beliau lah yang membentuk itu. Ya dibentuklah, waktu itu dia yang mimpin, bukan rapat sih, mimpin ngobrol gitu. Ngopi gitu ya. Bikin ngopi-ngopi sambil makan-makan. Udah, Gerindra untuk Bogor saya tunjuk ya katanya, ketuanya Iwan. Saya kan kaget juga kan, saya tidak pernah berpartai, saya tidak pernah berpolitik. 2008 itu saya tidak, dari dulu juga saya tidak pernah masuk partai politik. Ya paling sebagai partisan juga, bukan anggota gitu, tidak tahu anggota partai gitu, tidak tahu KTA. Kan kaget ya. Ya saya bilang, saya nolak gitu. Kalau membantu tingkat kecamatan saya mau, saya bilang, tapi kalau tingkat kabupaten ya berat ya, saya juga tidak kenal, tidak tahu berapa kecamatan, berapa wilayah waktu itu. Luas banget. Saya kan ngeblank juga karena saya tidak tahu perpolitikan di Bogor, tidak pernah ikut partai politik, jadi tidak tahu wilayah. Tapi dipaksa jadi ketua, ya udah nanti gua bantu. Nah, udah ditunjuk ketuanya aja dulu waktu itu. Nah, nanti 2 minggu lu susun aja katanya. Saya teleponin juga, ini susah banget. Aja yang nyusun itu? Iya, disuruh nyusun. Katanya nanti pengurus-pengurus yang lain kalau susah, lu cari yang dekat aja, yang kenal aja. Itu anak-anak Necis aja masukin. Gitu. Yang penting biar buat persyaratan. Nanti juga besar katanya. Waktu itu kan saya sadar tidak sadar ngomong gitu. Ya yang ada aja dulu yang tidak. Yang penting susunannya kan berapa orang? 17 waktu itu, minimal 17. Sekretaris, bendahara, yang lain-lainnya wakil. Ya, saya 2 minggu lah. Dan saya tidak, paling ada orang Cibinong waktu itu. Temennya Pak Haji Rahmat Sekjen tuh, diajak gitu. Jadi pembentukan partai itu memang yang sesuatu yang tidak dipersiapkan tingkat kabupaten gitu waktu itu. Ya, yang penting persyaratan cukup. Ya saya tulis aja yang kenal deket. Pokoknya kata aran beliau ini yang kenal aja. Ya udah anak-anak Necis aja. Kan saya bilang Necis itu negeri Cisarua. Kan saya bilang kan tidak berpolitik orang-orangnya. Yang penting syarat dulu gitu. Usia berapa itu berarti? Usia 30-an berarti kan? Iya, waktu itu saya kan kelahiran 70 ya, tahun 2008 itu mungkin 42 kali ya? Apa? Oh, 40. 42 apa berapa ya? 30 akhir kali ya? 3 tahun 2008 itu. Ya jadi sesuatu yang menurut saya sesuatu yang barang baru ini. Saya dengan teman-teman ngobrol, ini gimana ini. Pokoknya dibantulah teman-teman. Cuma saya punya pengalaman sedikit itu berorganisasi. Ada teman-teman organisasi pemuda Pancasila. Waktu itu saya hanya tingkat kecamatan. Ya struktur itu kan ketua, sekretaris, bendahara yang ya agak ngerti-ngerti aja. Waktu itu saudara Rahmat kan dulu dia sekretaris PAC Pemuda Pancasila Cisarua. Ya saya tunjuk dia, jadi udah ente jadi jadi ketua, jadi sekretaris. Bendaharanya Padli nyuruh si Eka tuh, dan lain-lainnya lu tambahin aja. Nah di situ. Nah udah 2 minggu disusun, suruh dibawa ke Jakarta. Ke Jakarta. Nanti laporin kalau sudah terbentuk struktur. Ya yang penting ada dulu lah. Ya sebagai syarat kita membentuk PAC, membentuk kantor, ada SK-nya. Saya bawa ke Jakarta waktu itu di Brawijaya 9, rumah kantor DPC-nya waktu itu Brawijaya 9.
di Jakarta. Waktu itu saya ke Jakarta, saya telepon, dia nggak ada di kantor DPP. Nggak lama Pak Mujani datang, saya kasihin draftnya. Beliau yang menerima waktu itu, Pak Mujani. Nanti disusun, diketik, dan sebagainya. Nah udah gitu, 2 minggu lagi ditelepon lagi saya, draft SK sudah jadi, dari tanda tangan, dan alhamdulillah pengalaman berharga yang menyerahkan Pak Dasko langsung. Pak Dasko, yang Pak Mujani, Pak Padi, itulah orang-orang lama yang memang di belakang berdirinya Partai Gerindra. Ya saya DPC Gerindra Bogor itu dibentuknya oleh DPP, bukan oleh DPD. Jadi ya istimewa lah gitu. Istimewa sekali Kabupaten Bogor. Nah ini Bogor ini luar biasa. Dan ditunjuk orang yang tidak pernah berpolitik, kan lucu juga. Nah itulah perjalanan berdirinya struktur pengurus DPC, prosesnya begitu. Dan saya suruh membentuk tingkat kecamatan, menyewa kantor, dan saya juga waktu itu kan Gerindra yang penting ada dulu lah kantor juga, kita alhamdulillah dibantu juga lah DPP untuk sewa kantor, yang lainnya patungan. Karena kan di Partai Gerindra ini tidak ada orang yang jadi dewan, belum ada. Kita tidak mikirin dewan waktu itu, hanya membentuk struktur tingkat DPC, dan minimal katanya harus 75% PAC terbentuk. Nah ini kan susah. Bagi saya dulu susah. Ngajak orang masuk Gerindra itu susah banget. Ini partai apa, ini siapa, pokoknya ya berat lah. Kita harus 70% kecamatan dari 40. Dan saya juga tidak hafal dulu tuh. Ada kecamatan apa aja gitu. Yang penting 70% minimal syarat dari KPU di Bogor harus terbentuk. Yang penting ada, makanya ditunjuk aja, semua ditunjuk, asal ketemu mau nggak jadi ketua PAC, mau nggak jadi ketua PAC di beberapa kecamatan. Alhamdulillah sih terbentuk. Itu banyak kan dari relasi teman-teman pengurus yang kenal dengan di Jonggol, kenal si ini, udah. Padahal bukan orang politik gitu. Di Kemang, di mana gitu. Nah, kalau di Jabar kan banyaknya, menurut saya banyaknya kan dibentuknya dari HKTI ya, pengurus HKTI Jabar. Karena Pak O almarhum itu ketua KTNA, jadi beliau punya jaringan sampai 27 kabupaten kota itu di HKTI dan KTNA. Itulah embrionya, lahirnya Gerindra di Jawa Barat itu banyak kan pengurus HKTI. Para petani. Gitu. Saya juga di Cianjur kenal petani semua tuh. Nah Bogor dibentuk bukan dari HKTI, bukan dari KTNA, jadi dari temen gitu, jadi temen sekolah. Tapi luar biasa ya, maksudnya kan ketika berarti 2008, kemudian Gerindra dan juga Haji kan langsung ikut ke pemilu 2009. Iya. Saat itu langsung terpilih gitu, maksudnya itu kan berarti apa ya, perjuangannya sedemikian hebat gitu. Jadi ceritanya, apalagi tadi ceritain tadi kan, wah berarti dari nol. Dari nol dah. Dari gitu KTA nomor 1. Jadi saya waktu itu dikasih draft blank KTA, ini apa sih bilang? Ini syarat untuk jadi pengurus partai harus punya KTA. KTA jadi di rumah tuh, waktu itu di rumah tuh. Numpuk ngetik semua yang jadi ngajak-ngajak orang supaya masuk Gerindra, minta KTP diketik, terus semua pengurus dijadikan pengurus. Yang penting syarat itu kan berapa ribu waktu itu saya diminta untuk KTA-nisasi namanya. Waktu itu KTA-nya ada asuransi Bumi Putra kalau tidak salah. Nah, alhamdulillah dari 70% itu semua terbentuk. Nah, setelah baru berapa bulan suruh nyalonin. Nah, masuklah ke fase pencalonan. Sok lagi itu. Sok lagi. Kan kita kan cuma mau membantu Fadli aja. Waktu itu hanya membantu gitu. Partai Gerindra di Bogor terbentuk sebagai syarat lolos Kemenkumham. Karena Bogor ini penduduknya banyak, KTA-nisasinya memenuhi syarat lolosnya lolosnya Gerindra di tingkat nasional. Salah satu kontribusi itu salah satunya dari Kabupaten Bogor. Nah, selesai. Terima, lolos. Udah selesai. Tapi ada fase kedua, ada pencalonan. Nah di DPC ini nggak ada yang mau nyalonin.
Nggak ada yang, karena pengurusnya kan ya kata orang itu orangnya lucu-lucu gitu. Lucu-lucu. Jadi yang penting kerja aja. Di DPC ini patungan. Hari ini piket berapa, hari ini untuk peti cash dana di DPC ini patungan 100.000, 50.000. Jadi pengurus-pengurus itu patungan untuk operasional DPC, untuk kopi, gula dan lain sebagainya, untuk mebeler, untuk apa kita patungan. Boro-boro ada orang yang niat mau nyalonin, nggak ada waktu itu. Pengurus DPC itu tidak ada satupun yang mau nyalonin sebagai anggota dewan. Karena bagi kita, bagi saya nih, anggota dewan itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang di luar ekspektasi. Saya tidak ada niat nyalonin dewan waktu itu. Yang penting ngebantu Fadli berdiri terbentuk partai di Bogor dan lolos Menkumham. Tapi saya ditelepon Fadli, harus katanya, harus nyalonin. Ya kan kita tidak punya uang, tidak punya jaringan, tidak punya pengalaman. Itu gimana tuh? Ya karena Fadli yang nyuruh, akhirnya saya nih di DPC nih yang nyalonin. Ada 2 tuh pengurus DPC kalau tidak salah, Ibu Helmi Nurhil Pak, bendahara, wakil bendahara di Dapil 4 tuh. Itu 2 orang tuh. Yang lain kan kita cari orang, suruh pengurus DPC, lu cari dari Dapil 1, 2, 3, semua cari. Pokoknya harus penuh. Kuota itu. Dulunya itu kan yang penting penuh. Siapa aja yang penting tidak boleh kosong katanya. Biasanya di Dapil 3 harus 8. Di Dapil ini kan alhamdulillah penuh. Walaupun ya banyak yang coba-coba. Tapi alhamdulillah dengan penuhnya ini, alhamdulillah Gerindra bisa mengusulkan kuota setiap dapil itu terisi penuh. Kan kuotanya ada 10, ada 9, ada 7. Tiap dapil ya? Tiap dapil, alhamdulillah. Waktu itu saya disuruh Fadli nyalonin. Nanti kita tandem katanya. Taunya DPP beda. DPP Fadli suruh nyalonin di Sumatera Barat. Oh, waktu itu. Waktu itu tahun 2008 itu 2009 Fadli jadi di Sumatera Barat. Nah, ini kan baru juga di Sumatera Barat juga. DPC-nya banyak lagi kan. Satu dapil itu beda kabupaten kota. Di Sumatera Barat kan bisa 5-6 kabupaten. Ya baru kan. Fadli tidak lolos waktu itu. Alhamdulillah saya di Bogor dapat 6 kursi. Gerindra 6 kursi waktu itu. Cuma hasil pleno di KPU Kabupaten Bogor, Gerindra disepakati ditetapkan 6 kursi. Ya, pengalaman dulu. Dibawalah ke provinsi, kita di DPD juga baru. Kalah, jadi kita kalah 100 waktu itu. Akhirnya? Jadi akhirnya 5 kursi. Nah, ini juga alhamdulillah. Gerindra di Bogor sebagai partai pendatang, partai baru bisa 5 kursi, 1 fraksi. Itu pengalaman saya, alhamdulillah saya juga nyalon terpilih di Gerindra di Dapil 3. Walaupun waktu itu saya masih kerja ya. Saya kerja di Cianjur dan perusahaan formal gitu, kayak lembaga keuangan lah yang masuk tiap hari Senin sampai Jumat. Jadi saya sebetulnya nothing tulus saja. Mau kepilih syukur, nggak kepilih nggak apa-apa karena tidak bisa melepas full waktu untuk kampanye. Sampai pencoblosan saya tidak berhenti. Jadi sambil kerja, paling kampanye saya cuma Sabtu dan Minggu. Berarti waktu kampanye itu masih kerja? Berarti? Masih kerja. Saya kepala cabang. Ya kampanyenya cuma Sabtu Minggu. Pengalaman itu ya karena orang nggak fokus ya syarat aja nyalonin. Dan saya tidak berhenti. Dan alhamdulillah manajemen juga tidak melarang gitu. Dan tidak tahu malah saya nyalonin. Karena tiap Senin sampai Jumat saya ada di kantor gitu. Tiba-tiba jadi ya? Tiba-tiba jadi, ditanya pas pileg. Saya bilang, Pak, namanya Pak Anto. Pak, saya bilang, saya jadi. Oh, nggak mungkin. Kan nggak pernah kampanye. Ya, banyak saudara lah gitu. Waktu itu. Kaget ya, manajemen kaget. Saya jadi. Jadi dewan, bingung ya. Apalagi yang di pusat. Aneh itu. Bingung, kok bisa jadi gitu ya. Nah, itulah pengalaman. Sesuatu yang memang tidak diduga-duga lah. Pak Ji, saya minum dulu ya nih, dingin. Yang ngopi dulu nih. Jadi menyambung 2009. Akhirnya 5 tahun berikutnya Pak Ji kembali terpilih nih di 2014. Itu ngerawat ngerawat konstituen kan nggak gampang gitu ya, sampai akhirnya bisa terpilih lagi gitu, karena nggak gampang lah gitu untuk mempertahankan posisi incumbent maju lagi dan terpilih, apalagi waktu itu termasuk suara yang paling banyak di partai gitu. Ya sebetulnya mudah.
kalau kita memaintain konstituen dan struktural. Itu saya beratnya waktu pertama. Kalau 2009. Iya, kalau 14? yang kedua itu karena waktunya kan fokus. Fokus kita di Dewan waktu itu. Saya dalam 1 tahun, 2 tahun itu memelihara struktura, memelihara ranting, konstituen itu terbangun. Kita bukan hanya kerja di Dewan, tapi kalau kita pulang itu kita mampir setiap mungkin dalam 1 bulan ini 4-5 kali ngerajut itu. Ketemu ngumpul dengan PAC, ranting, itu sambil pulang aja. Bilang ketemu di Kecamatan Jawi, ke PAC-nya, rantingnya ngobrol, makan, ini udah. Terus sampai pembentukan tim pemenangan juga saya pakai struktural waktu itu, waktu tahun 2014. Jadi terbangun emosional, komunikasinya bagus, dan bagi saya yang kedua mah tidak terlalu sulit ya, karena kita ngebangunnya 5 tahun. Gitu. Nah itu yang berat itu di 2009 kita nggak tahu. Saya tidak tahu Kecamatan Taman Sari, tidak tahu Cijeruk, tidak tahu yang namanya siapa di Cigombong. Tapi kalau udah yang 2014 udah agak mudah lah. Nah, singkat cerita hari ini pemilu 24 kemarin ternyata Gerindra nomor 1 nih di Kabupaten Bogor gitu dengan posisi Kang Haji Iwan sebagai ketua DPC. Apalagi presidennya ketua umum sendiri nih gitu kan, ketua umum Gerindra gitu Pak Prabowo Subianto. Nah, gimana menurut Pak Haji? Ini apa ya, berarti memang rasa kesuksesan. Wah, berarti sukses nih gue nih selama 16 tahun dari 2008 gitu sampai akhirnya tercapailah semua target yang sejak awal ditentukan gitu. Ya, kalau saya nih ya, Gerindra Bogor ini kan berjuang Pileg dan PPT ini yang keempat. Keempat ya? Yang keempat. Ya kan? Saya ingat waktu kita baru lahir aja sudah bertarung untuk bertarung sebagai tim utama Prabowo Mega waktu itu. Mega Pro ya, Mega Prabowo. Gerindra kan struktur belum ada udah mencalonkan presiden. Ya, kita berjuang. Dan 2014 ya kita apalagi 2019 kita bertarung lagi. 2024. Nah, ini kan momentumnya ya. Walaupun di awalnya kita agak kelihatan nih Bapak ini mau naik lagi apa tidak, karena ini udah yang ketiga ya, atau yang keempat. Ini kan sempat terjadi gitu tuh. Iya, tapi kan semangat dari kader waktu rapat Rakernas ya, rapat pimpinan nasional Rakernas itu, Gerindra ini tidak akan besar, tidak akan bisa mempertahankan kalau tidak punya capres yang diusung. Ya, kita tetap semangat bahwa Gerindra ini harus mengusung ketua umum. Dan semua DPD waktu itu, dan kami juga DPC diminta bermusyawarah di tingkat kecamatan, sepakat kalau pengen Gerindra besar, Prabowo harus jadi presiden, nyalonin presiden. 2019 udah 2024 nih, nyalonin presiden, diusulkanlah semua oleh seluruh DPC melalui DPD. Ya, Prabowo siap untuk kembali ikut kontestasi Pilpres. Nah, di Bogor ini, Gerindra ini sebagai pemenang yang kedua. 2 kali berturut-turut nih. 2019 kita menang. 2024 kita menang juga. Jadi alhamdulillah di Bogor Gerindra satu-satunya partai yang bisa mempertahankan juara 2019 dan 2024. Embrio yang akhirnya melahirkan kemenangan 2 kali berturut-turut nih. Iya, jadi alhamdulillah kan dulu ada partai ya juara 1 besok, kemudian kalah ganti lagi apa. Tapi ini Gerindra di Bogor ini 2 kali, 2019 dan 2024. Apa yang menurut Pak Haji? Maksudnya mungkin kita kan dulu orang kenal militan dan kaderisasinya itu bagus gitu kan. Ada tingkat, kalau saya ini ada tingkat muda madya gitu kan yang untuk Gerindra. Apa itu salah satu faktor besar gitu sekarang di hari ini? Kalau menurut saya Gerindra ini ya di Bogor ya, yang pertama karena Prabowo nyalonin presiden. Tetap Prabowo. Itu. Suara Gerindra dengan Prabowo besar Prabowo. Ya.
Jadi kalau Gerindra ingin besar, Prabowo harus nyalonin. Makanya itu hitung-hitungannya. Jadi suara Prabowo itu lebih besar dari suara partai. Makanya beda. Kalau partai lain nih, tokohnya waktu sebagai presiden misalnya, Demokrat kan 2009 juara, ya. 14. Tapi kan 2014 Pak SBY tidak nyalon lagi, turun jadi 4. Nah itu pengalaman bagi kami, cermin bagi kita lah di Gerindra. Tapi Gerindra ini biar tetap besar, alhamdulillah beliau ini Pak Prabowo ini siap demi partai dan demi bangsa Indonesia. Beliau ini siap semangatnya untuk kembali dicalonkan. Kan tujuannya selain untuk menjadikan presiden, juga efeknya ini Prabowo efek itu membawa Gerindra itu stabil. Nah ini kan 2019 apalagi besarnya itu. Nah 2024 bisa mempertahankan, makanya di Bogor kami semangatnya karena Prabowo presiden, kami pede bahwa Gerindra tetap akan juara. Ditambah kaderisasi, ada kader Pratama, kader Madya, ya ada kader apa lagi ya? Utama. Saya udah ikut kaderisasi mungkin berapa kali ya. Saya ikut Pratama, ikut Madya. Madya itu levelnya DPC. Saya udah ikut di Pratama dan ikut kaderisasi di Madya. Alhamdulillah terbaik salah satu di angkatan itu. Jadi ya itulah Gerindra itu besar karena Prabowo nyalonin presiden dan alhamdulillah 2024 walaupun katanya turun tapi kan tetap secara ini nambah suaranya. Dewan aja nambah DPR. Rasanya gimana sih Pak Haji? Kan Pak Prabowo itu sudah terhitung sudah 3 kali lah menyalonkan gitu. Ketika 4 kali ya, ketika Pak Prabowo jadi ada muncul persen, wah asap pecah telur nggak sih? Ya, jadi apa ya? Wah gitu. Kalau di setiap kegiatan rapat, kita ini kayak hutang budi. Pengurus ada yang bilang, kalian kan enak. Dari tahun 2009 kalian ada yang sudah jadi dewan, ada yang DPR RI, DPR provinsi, ada DPR kabupaten. Kalian sudah menikmatin. Itu yang pengurus DPP atau DPD. Kita ini masih punya hutang. Kita ini masih punya bagaimana tujuan utama kita adalah Prabowo presiden. Itu yang selalu diulang-ulang. Jadi saya juga sebagai kader ya, apalagi pendiri ya, belum plong kalau 2019 kita, apalagi saya nih, hutang budinya pernah 2019 kan saya terpilih jadi wakil bupati, Pak Prabowo kalah di Pilpres. Ini kan beban. Anggota dewan udah. Kita sudah pernah menikmati kemenangan sebagai anggota legislatif berbagai tingkatan. Eksekutif sudah. Ada yang sudah dieksekutif. Saya nih dari wakil, apalagi saya jadi bupati terakhir. Ini kan tambah beban. Tapi alhamdulillah beban ini bukan menjadi sesuatu yang bikin kita berat, tapi menjadi penyemangat. Jadi dengan menangnya Prabowo di Bogor ini, ya pecah telur lah. Pecah telur. Saya kan pernah bilang, ada teman-teman wartawan, Pak, waktu Pilpres nih, sebelum Pilpres, Bapak mau nyariin bupati enggak? Saya bilang, saya orangnya simpel aja. Saya mau nyariin bupati kalau Prabowo presiden. Waktu itu? Ada rekamannya banyak. Saya mau naik jadi bupati kalau Prabowo presiden. Tapi kalau Prabowo saya nggak mau. Jadi tambah beban lagi kan. Alhamdulillah Allah sudah mentakdirkan memang harus berjuang 4 kali Pilpres, akhirnya di yang keempat jadi, dan saya juga udah beban ini udah lepas. Ya bagi saya nih nyalonin bupati bonus lah gitu. Bonusnya ya kebanggaan sebagai kader, ya tidak jadi apa-apa pun istilahnya nggak apa-apa. Yang penting tugas sebagai kader apa yang mendirikan kita tahu lah dari nol. Prabowo, Gerindra udah mengantarkan Ketua Umum Pak Prabowo dan pendiri penggagas jadi presiden, ya bagi saya udah cukup. Masalahnya kalau bagi saya pilkada ini tahun ini ya bukan tujuan untuk memenangkan Prabowo, tapi mungkin ya
efek dari Prabowo efek sebagai presiden ini, ya kita mudah-mudahan kader Gerindra, kalau saya di rekom atau diusung, ya ada kebanggaan dan pasti masyarakat juga akan menilai Pak Prabowo presiden sebagai ketua umum Gerindra, saya sebagai ketua Gerindra Kabupaten, linear nyambung. Kalau jadi pun bakal bagus komunikasi ke berbagai tingkatan, dari mulai provinsi sampai ke pusat, ke kementerian, ke apapun kehendak atau keinginan masyarakat di Bogor, baik infrastruktur dan lain sebagainya, ya kita ada komunikasi yang memang linear, ya bisa langsung, bisa. Saya yakin kalau saya jadi terpilih dipercaya rakyat, saya tugas untuk memaksimalkan komunikasi dengan kementerian itu akan lancar. Karena satu jalur dari presidennya Gerindra, bupatinya Gerindra. Itu kenapa saya percaya diri, karena itu. Jadi mudah-mudahan bukan berkuasa secara arogan ya, tapi berkuasa dengan kekuatan komunikasi untuk bagaimana menunjang program pembangunan. Karena jujur, membangun Bogor hanya mengandalkan APBD itu tidak akan beres. Kita harus bangun komunikasi dengan kementerian dan lain sebagainya. Saya mah penasaran waktu KPU menetapkan Pak Prabowo jadi presiden nih. Waktu itu Pak Adian gimana? Sujud syukur, apa langsung loncat-loncat apa gimana? Ya kita udah aman. Telur kan ini. Ya kita bersyukur dalam hati, ya Allah. Ekspresif masih semua doa, semua perjuangan, semua ikhtiar yang selama empat kali ya, yang kita ini ya banyak suka duka ya, apalagi tahun 2014 kita demo di KPU, di Patung Kuda, demo di Bawaslu, itu perjuangan. Dan ini menjadi pengalaman bagi saya. Perjuangan ini tidak mudah dan tidak murah. Hari ini membuahkan hasil. Hari ini alhamdulillah semua perjuangan ikhtiar kita udah dikabul. Ya setelah diumum KPU, ya kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ini, apa yang memang didoakan kader dan juga masyarakat dari dulu pendukung Prabowo itu kan banyak ya, bisa dikabul di tahun ini. Ya bagi saya ya tidak bisa diucapkan dengan bahasa tubuh dengan ini ya bersyukurlah, selesai gitu. Nah, setelah 10 tahun di legislatif, kemudian 5 tahun lah ya kita sebut eksekutif gitu kan, kemudian 16 tahun mengembangkan Gerindra gitu. Nah kita masuk ke segmen yang paling menarik nih tentang apalagi kalau bukan yang tadi Pak Iwan bilang gitu, ketika Pak Prabowo jadi presiden, nah ini waktunya saya untuk jadi calon Bupati Bogor 2024. Nah, apakah itu salah satu pemantiknya gitu? Wah, ini kayaknya ini momentum gue untuk jadi Bupati Bogor. Ya ini kan orang berorganisasi partai, masuk ke partai politik itu kan tujuan utamanya ini kan secara dasar masuk partai politik adalah atau mendirikan partai politik, masuk partai politik, dan tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Nah, itu kan yang diatur oleh undang-undang. Nah, kalau pengen menjadi berkuasa secara konstitusional harus masuk partai politik. Nah, itu tujuan. Jadi Pak Gerindra ini udah nyampe tujuannya mengatakan Prabowo sebagai pemegang mandat kekuasaan dari rakyat tahun 2024, 2029 itu tujuan. Nah ini kan tujuan berpartai. Jadi partai politik itu adalah sebagai kawah canda dibukanya calon pemimpin. Ini dasar loh. Kadang-kadang banyak orang yang tidak mau masuk partai politik, tapi pengen jadi kepala daerah. Ini yang aneh bagi saya gitu ya. Bahaya. Bukan bahaya, aneh. Kalau kita harus komitmen bahwa ingat, partai politik adalah sebagai kawah canda di bukanya calon pemimpin di berbagai tingkatan. Kalau sebagai pengurus partai tingkat kabupaten, untuk kekuasaannya bupati. Kalau di Jawa Barat ya gubernur. Kalau di pusat presiden, itu kan. Nah ini tujuan saya masuk partai politik harus punya tujuan. Ini kepada tujuan utamanya adalah kekuasaan. Dan ini menurut saya hal yang wajar. Merebut ini bukan negatif, tapi emang diatur undang-undang kok. Partai peserta pemilu, yang undang-undang itu mengatur kan bahwa kalau mau
jadi presiden, jadi bupati, harus diusung partai. Ya. Ada yang baru, yang independen, tapi nggak pernah ada kan calon presiden dari independen. Di kabupaten, provinsi gitu juga jarang ya. Jarang menang, jarang ada gitu ya. Nah ini, dan saya ingat waktu 3 bulan sebelum pencoblosan, saya dikumpulin nih seluruh Kemarin, ketua, seluruh ketua DPD, DPC se-Jawa Barat di Hambalang waktu itu. Beliau menyampaikan tentang bagaimana program inti ada namanya Sabta, kalau 8 itu Sabta ya, Sabta Cita gitu. Jadi 8 program, 17 program, 8 kegiatan, saya lupa lagi. Pokoknya dipresentasikan oleh Pak Prabowo langsung. Termasuk salah satunya adalah makan siang gratis. Dipresentasikan bahwa makan siang gratis itu bukan produk yang tabu, bukan produk yang baru. Di Jepang sudah ada, di Korea sudah ada. Kita kan dipresentasikan ini Korea nih, menu makannya digambarin, ini target orangnya juga ada, kurang lebih hampir 92 juta, 82 juta warga di Indonesia. Terus berbagai tingkatan dari mulai anak SD sampai SMA, terus sampai pesantren ini kita dipresentasikan untuk modal kampanye waktu itu. Dan beliau pernah menyampaikan di situ, jadikan dulu saya presiden, dukung saya jadi presiden. Nanti setelah saya presiden, kalian semua ketua DPC harus jadi bupati di daerah masing-masing. Berarti ini saya ingat beliau menyampaikan itu di forum. Itulah menjadi kepercayaan saya sebagai ketua DPC, domainnya adalah sebagai bupati karena tingkat kabupaten. Beliau menyampaikan itu. Jadikan saya presiden, dukung saya jadi presiden. Nanti seluruh ketua DPC harus jadi pemimpin di tingkat kabupaten. Mau wali kota, mau buat. Nah ini saya pegang omongan beliau, statement beliau saya pegang. Kenapa? Berkuasa ini adalah untuk kemakmuran masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk menyalahgunakan kewenangan. Tapi kalau memang ingin berbuat baik, ingin lebih berbuat baik, ya harus jadi pemimpin di masyarakat. Dan sekarang alhamdulillah Pak Prabowo udah dijadikan sebagai presiden, dikasih mandat oleh rakyat untuk memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Mungkin nanti Oktober akan diberikan kepercayaan. Nah, kita untuk mendukung beliau program-programnya di kabupaten, bagusnya ya seluruh DPC nyalonin bupati. Nah, bupati supaya untuk melancarkan, memuluskan dan mensukseskan program-program beliau, makan siang gratis. Kita mengawal nantinya. Gitu. Makin percaya diri berarti untuk maju. Ya kalau sebagai kader harus percaya diri. Kalau kita setengah-setengah maju, enggak rekom turun, enggak, bagi saya enggak ada masalah itu. Juga. Bagi saya jalan aja dulu. Ikhtiar itu tidak boleh pamrih. Saya mau gerak sekarang. Kalau dijanjikan rekom, itu kayak mana ayam mana telur. Ayam dulu apa telur? Jadi kalau kita nunggu rekom, nggak mungkin keluar. Kalau kita tidak berikhtiar. Caranya berikhtiar, ya sosialisasi, ya serius, membentuk tim pemenangan, tim sukses, 6 bulan ke depan, membuat jaringan, bersilaturahmi, bikin simbol-simbol kemenangan, berkomunikasi dengan seluruh partai untuk berkoalisi. Walaupun Gerindra bisa, tapi kita tidak ada keinginan untuk jalan sendirilah. Bogor ini besar, Bogor ini perlu bareng-bareng untuk, apalagi terbesar di Indonesia, ya harus berkoalisi lah, berbagai potensi. Ya itu yang keinginan saya, bagaimana kontestasi bupati ini bukan untuk gagah-gagahannya, tapi dan masalah dukungan dari DPP, ya arahan DPP lu kerja dulu. Nanti dilihat surveinya tinggi apa tidak. Kalau saya pernah ngomong, kalau survei saya di bawah 5 besar atau 3 besar, ya udah saya tidak akan nyalonin. Buat apa? Toh masyarakat secara survei ini kan sebagai eksplisit, wah ini gambaran nih. Survei ini jarang meleset kalau menurut saya nih ya. Jadi kalau surveinya joblok, ngapain maksain? Kalau di luar 3 besar, udah kita mendingan dukung yang lain untuk tarik sebagai kader Gerindra atau cari di internal lain yang memang atau di drawing dari pusat supaya punya elektabilitas tinggi, popularitas tinggi, itu yang akan kita dukung. Nah, menyambung tadi soal koalisi kan Pak Haji bilang, berarti sudah ngebangun nih berbagai komunikasi politik dengan berbagai parpol di Kabupaten Bogor. Nah, sejauh mana sih bisa di-spill kali
Ya banyak ya momen-momen yang tidak dipublish ya, seperti komunikasi internal antar ketua DPC. Yang resmi dulu deh, yang resmi kan kita juga silaturahmi ke berbagai partai ya, berbagai partai semua sudah melakukan penjajakan kick off lah sebagai prolog awal gitu ya, membangun komunikasi. Ya. Nah setelah itu kan kita tindak lanjuti dengan sesuatu yang tidak konsumsi publik, ya gitu ya. Contoh kita sering ngopi-ngopi kayak dengan ketua DPC Demokrat, PAN. Kemarin juga terakhir saya dengan Golkar. Apalagi kalau Golkar kan ketua DPD-nya di sini kan dan masih terikat saudara lah, terikat saudara dengan saya. Jadi tidak ada jarak. Kapan aja bisa ngobrol lah. Calling ngopi. Ya, kemarin juga ke rumah. Dan sekarang juga sedang berlibur sama istrinya dia dengan istri saya tuh. Jadi ya bukan siapa-siapa lah. Jadi ngebangun komunikasi itu hangat lah. Jadi kita sudah membangun komunikasi, tinggal ada arahan dari DPP ini untuk penguatan KIM, Koalisi Indonesia Maju itu di Jakarta itu untuk dibawa di Kabupaten. Nah itu sebetulnya itu ada apa namanya secara formalnya nggak sih apa? Ini tingkat daerah ini harus koalisinya sejalan dengan KIM di Kabupaten Bogor itu gimana? Ya kalau rata-rata kalau Kabupaten Bogor tuh hampir mirip-mirip pusat ya. Tapi saya kemarin ikut Zoom meeting rakor dengan DPD, banyak juga DPC lain yang tidak sama gitu. Ada yang kayak Kota Bogor nih MOU-nya walaupun belum fix ya dengan PKB, ada lagi dengan yang lain gitu. Udah ada. Gimana kearifan lokal mungkin ya. Tapi kalau di Bogor ini di Kabupaten Bogor itu kita ingin prototip bukan prototip ya. Apa yang dibentuk di pusat dibawa ke Kabupaten Bogor. Seperti dengan Golkar, dengan Demokrat, PAN, Gerindra, terus ada partai non parlemen kayak dengan PSI, Garuda, Prima, PBB. Ya kita nanti kalau saya sih harapan saya itu dulu prioritas karena kita kan melihat dari DPP ini kan komunikasi dengan para ketumnya sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak ingin ada hambatan, ya ikutin aja KIM-nya ini dibangun di Bogor, dibawa ke pusat tuh pasti para ketum-ketum ini sangat hangat gitu komunikasi. Tinggal bagaimana terkait masalah komposisi bupati wakil bupatinya. Nah gitu. Berarti, jadi enak gitu di Bogor. Berarti memang nanti dibawa ke Bogor itu kemungkinan besar nih setelah koalisinya gemuk lah ya, gemoy gitu. Artinya turun dari koalisi Indonesia Maju ke Kabupaten Bogor. Tapi secara pribadi nih Pak Haji, ada nggak sih partai yang memang Pak Haji anggap punya visi dan histori yang sama hari ini dengan Gerindra? Dari KIM? Iya, semua mungkin yang punya visi, ya banyak lah. Semua juga tujuannya ingin mensejahterakan rakyat kok. Mungkin visi misinya ada yang titiknya di sini, ada yang titiknya di sini. Saya ingin penguatan di bidang infrastruktur, ingin penguatan di bidang sosial, agama, budaya. Nah, ini kan ada titik-titik penguatan gitu ya. Ya kalau saya sebagai calon bupati ya kami sebetulnya udah pernah jadi wakil bupati, pernah jadi PLT. 5 tahun ini kami masuk di dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan Kabupaten Bogor. Ya kita sudah tahu nih permasalahannya, ada yang besar, ada yang tidak bisa diselesaikan oleh kabupaten sendiri, ada yang bisa. Nah ini kan kalau ditanya visi misi mungkin ya nanti dikombin aja dengan partai lain. Kalau saya sih simpelnya ingin melanjutkan yang baik ya. Karena dari kemarin saya dengan Bu Ade Yasin menjadi bupati dan wakil bupati, itu menurut saya programnya bagus. Apalagi dengan program membangun dari desa Samisade, yaitu kan dilanjut kesejahteraan para pengurus RT RW, terus infrastruktur jauh, infrastruktur di luar jangkauan ini seperti Rawayan, jembatan yang untuk menyambungkan dan infrastruktur lain, dan juga ada permasalahan seperti Bomang ya. Gimana sih solusinya? Ya kalau saya kan pernah di situ. Bagaimana memperjuangkan solusi Bomang? Ya clue-nya sudah ada. Bagaimana menyelesaikan permasalahan Parung Panjang? Ya clue-nya udah ada sebetulnya. Kalau sekarang kita menghayal,
Ya kalau kata orang yang sudah pengalaman kan dilihat, bener nggak nih? Kalau kita tidak mau lah janji-janji yang apa ya, yang mengawang-awang. Saya pernah jadi bupati, ternyata karena waktunya pendek, waktu itu hanya 4 bulan, ya kewenangan saya juga PRT tidak terlalu luas, dan permasalahan kayak Parung Panjang itu tidak bisa dibangun setahun 2 tahun, ya tidak bisa lah. Dan ini harus berkoordinasi dengan provinsi dan pusat. Kalau dibangun sendiri berat. Artinya memang Gerindra hari ini menjelang pilkada kita pastikan akan membentuk koalisi yang mirip dengan Kim. Harus. Walaupun memang Gerindra sudah bisa sendiri gitu betul, kan. Jadi bisa aja, cuma kan ternyata Pak Haji lebih ingin membangun gitu kan, merangkul seperti Pak Prabowo di tingkat atas gitu, merangkul semua gitu. Ya kan saya sering pelajari ya statement terus perjalanan Pak Prabowo hari ini, walaupun beliau sudah bukan definitif ya, sudah sah berdasarkan hasil keputusan MK dan sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, tapi beliau ini kan ngemong gitu ya. Walaupun kekuatan sebagai kepala daerah kepala negara sudah ada, secara institusi sudah disahkan, tapi beliau ini perlu membangun komunikasi dengan berbagai lintas sektor. Contohnya dengan koalisi yang kemarin menang di Kim tapi dianggap kurang, dan beliau ini sampai harus datang ke partai lain yang di luar Kim seperti ke PKB, ke Nasdem, kemanapun. Ini tujuannya bukan untuk arogansi ya, bukan ingin kekuatan otoriter, ingin kekuatan yang mutlak, bukan. Tapi negara ini dibangun harus dengan berbagai kekuatan. Kan sekarang multi partai. Beliau ini ingin misalnya keputusannya, kebijakannya didukung oleh DPR. Ini penting, pengalaman saya. Ada 1 fraksi, 2 fraksi, 3 fraksi, kebijakan yang ditolak. Ini kan bagi kita beban. Masa harus dipaksa voting kan gitu. Tapi kalau disetujui kan enak. Ini pengalaman saya sebagai eksekutif ya. Ada 1 partai yang nolak kebijakan aja bagi kita masalah. Makanya tidak salah Pak Prabowo ingin koalisi gemuk. Ya di Bogor juga gitu. Saya tidak besar, saya tidak hebat, saya tidak calon bupati walaupun incumbent tapi istirahat dulu gitu. Incumbent abu-abu lah gitu ya. Incumbent tanda kutip gitu. Setengah incumbent bukan. Kata orang incumbent, kata orang lain bukan. Ya apa aja bebas lah. Punya jaringan, punya apa, simbol-simbol. Tapi saya tidak besar, tidak merasa besar. Saya perlu berkolaborasi karena pilkada ini domainnya kepada figur, sosok. Ya saya tidak besar lah. Artinya memang Pak Hilman Setiawan hari ini dipastikan akan maju sebagai calon bupati Bogor. Ya. No untuk wakil bupati. Ini apa? Untuk wakil bupati, no ya? Kayaknya tidak ada lah. Nggak ada ya. Jadi wakil bupati kan udah pernah tuh. Gimana ya? Kan Gerindra ini punya partai pemenang di Kabupaten Bogor ya, 2 kali. Itu aja dulu parameternya. Yang kedua, saya meyakinkan ke masyarakat bahwa saya Gerindra itu jadi bupati ini ya kita menggaransi komunikasi dengan pusatnya bakal bagus. Itu. Jadi menurut saya realistis. Kalau jadi wakil aja ya mundur dong. No ya, untuk wakil no. Gerindra mundur mendowngrade partai juga. Saya nggak mau Gerindra pemenang, Prabowo presiden, wakil, di bawah di Bogor nih, khusus di Bogor, hanya wakil bupati. Waduh. Kecuali memang perintah DPP lo jadi wakil. Tapi kalau saya yakinkan ke DPP bupati. Kan itu aja. Bicara Bapak Hadiwan sekarang akan jadi calon bupati Bogor. Berarti kan nanti ada wakilnya nih. Walaupun sekarang lagi ngebangun koalisi nih bareng-bareng kan. Untuk sampai ke sana mungkin agak jauh ya karena kan itu bicara koalisi. Tapi secara pribadi Pak Haji, sosok seperti apa sih yang diinginkan untuk jadi wakil, untuk jadi F2? PNS, pengusaha gitu? Ya bisa juga. Karena gini ya, saya perlu ya kalau saya diusung nih jadi bupati, saya perlu orang yang ngerti Bogor, Pak. Secara teknis. PNS dong. Ya bisa jadi, bisa mantan, bisa jadi, bisa ya juga dari partai politik yang pengalaman di Dewan. Nah, kita rangkum lagi nih berarti apa tadi? Pengalaman di
Ya kan karena gini, saya pengalaman sebagai bupati, mantan bupati abu-abu gitu, bukan incumbent. Saya udah tahu di dalam pemerintahan ini perlu siapa gitu ya. Udah tahu lah ya orangnya yang perlu siapa, karena kita ingin jalan. Yang pengalaman ya bisa di DPRD, pengalaman di DPRD, pengalaman di DPR lah, mau DPRD, mau DPR RI, mau DPR provinsi, atau ASN, atau mantan ASN, atau ASN yang mau pensiun, gitu kan ada juga. Ada, tolong dicari aja oleh ada calon ASN yang mau pensiun yang ya punya kapasitas lah, yang ngerti tentang Bogor gitu. Karena Bogor ini jangan dijadikan sebagai kontestasi kekuasaan hanya dari sisi politik saja. Ya, betul. Bogor ini harus maju dan harus dibangun dengan paradigma baru menurut saya. Paradigma baru itu Bogor ini ingin menjadi satu kabupaten yang dihormatin, disegani oleh kabupaten lain. Tapi ini kan, Bogor besar. Ya, Bogor ini besar. Betul kan? Dari tingkat pendapatan, tingkat penduduk besar, wilayah besar. Tapi lihat di tingkat nasional, pemimpinnya tidak besar. Jadi saya itu kadang-kadang kalau ikut rakor dengan seluruh kepala daerah di Indonesia, Bogor ini tidak terlalu istimewa. Iya. Kepala daerahnya itu tidak populer. Gitu. Saya kadang-kadang sedih. Gitu. Karena waktu itu saya kan hanya PLT. Malah kalah dengan bupati terkenal yang hanya penduduknya 300.000. Jauh banget loh. 400.000. Populer gitu. Iya. Komunikasi dengan kementerian bagus, komunikasi dengan presiden bagus, komunikasi. Ini Bogor ini besar, dia bilang. Tapi saya alamin kok exposure biasa aja gitu ya? Biasa. Di mata-mata teman-teman kepala daerah, di mata teman-teman kementerian, di mata teman biasa aja gitu Bogor. Enggak, tapi kan 2019 kan Pak Haji Iwan dengan Bu Ade kan sama-sama politisi. Gitu. Ya. Nah, untuk tahun ini gitu kan, saya masih penasaran gitu Pak Haji tuh pengennya dengan sesama politisi lagi, atau memang mereka yang tadi Pak Haji bilang punya pengalaman di pemerintahan. Ya karena gini, kita ini ingin memimpin ya, cita-cita, keinginan wajar, harapan. Ingin memimpin Bogor dengan program yang nyata dan dengan permasalahan yang sudah terukur. Oke. Kita tidak mau janji ke masyarakat mengawang-awang. Karena pengalaman saya pernah. Sesuatu yang kita janjikan masuk di dalam RPJMD, visi misi kita, terlalu membluffing, terlalu membuat suatu program atau kegiatan atau misinya terlalu tinggi, terlalu hebat lah. Tetapi tidak akan terrealisasi, saya tidak mau. Makanya yang kemarin terakhir saya memimpin itu, saya ingin berapa sih indikator suksesnya visi misi kami. Ada waktu itu dikerucut dari 70 menjadi 32 indikator, apa aja. Ini yang saya absen satu-satu, takut diabsen oleh masyarakat. Dari 3 visi misi Bapak, dari 32 indikator, program ini yang Anda gagal. Oh. Misalnya terbangunnya sekolah inklusif. Nah ini kan baru program. Terus membangun dari kalau tempat sampah itu recycle. Bukan di Lewiliang itu apa tuh? TPS. Galuga ya? TPS 3R. Itu kan ada di dalam janji kami Galuga Ciampea, Rancabungur, jalan. Oh iya. Nah, itu kan tapi saya paksain masuk DED waktu itu. Memang tidak terrealisasi ngebangun, tapi minimal DED-nya terbangun. Ya, sudah ada step. Terus Bomang. Bomber juga itu. Bomang ini ternyata setelah saya turun, itu berhubungan bukan hanya dengan kabupaten. Karena di situ ada lintasan rel kereta api dan kami minta stop pembukaan. Ternyata tidak bisa karena melengkung, tidak mungkin di dalam kecepatan tinggi melengkung. Kita bikin lintasan kereta api. Ternyata harus pakai ada 2. Waktu itu ada underpass atau flyover. Itu dihitung 900 miliar. Mungkin sekarang 1 triliun. Ini kan nggak mungkin APBD kita untuk contoh itu. Terus mengurangi macet, Puncak, Bomang, terus Parung Panjang. Ini kan harus solusi dengan pusat. Makanya saya percaya diri kalau terpilih dan dipercaya rakyat menjadi bupati. Saya akan pastikan nongkrongnya di kementerian lah. Supaya janji ini kita jual aja. Bahwa di Bogor ini bupatinya kader-kadernya Pak Prabowo, pastilah diaminin untuk kepentingan masyarakat. Itu yang saya yakin
pembangunan bisa lancar karena ketua umum saya jadi presiden gitu. Artinya untuk pasangan masih ini ya, masih apa ya, masih dalam tahap penjajakan gitu. Ya, kan dari awal saya bilang tuh, kita ingin. Tapi udah ada nama nggak? Bukan ingin menjanjikan ke masyarakat sesuatu yang di luar realistis ya. Mungkin kalau bukan menafikan calon lain. Iya, iya. Kami sudah tahu permasalahan yang berat, yang ringan, yang mudah, dan solusinya. Kami sudah inventarisasi semua karena 5 tahun ini permasalahan sudah. Tapi udah ada nama nggak? Ya mungkin nanti saatnya. Sekarang saya fokusnya untuk membesarkan, meningkatkan popularitas, meningkatkan elektabilitas, makanya dibentuk Kawani pengurus. Ini kan bukti keseriusan kita membuat satu pengurus untuk membreakdown pengurus dari tingkat kabupaten ke tingkat RT. Itu tujuan. Kalau hanya main-main doang kan ya nanti pas saya disuruh ini bingung. Ini waktu kan mepet. Waktu mepet ini kan tidak mungkin loh kita turun ke 435 desa ke 15.000 RT, tidak mungkin. Makanya simbol-simbol, makanya alhamdulillah kemarin pengukuhan dan sekarang sudah berjalan. Dan sekarang mungkin minggu depan kita akan turun minta tim survei tingkat nasional untuk survei tingkat popularitas dan elektabilitas saya. Belum ya. Sebagai barometer ke depan untuk dilaporkan ke DPP bahwa kami siap jadi calon bupati, ini hasilnya gitu. Namanya dikit dulu. Kalau nama sabar dulu lah. Nama wakil nanti 3 nama, 5 nama. Ya harus udah mengerucut lah. Ketiga lah, 3 nama lah. Ada 3 nama. Dan ini tidak boleh dipublish karena kami juga tidak bisa mendahului takdir ya, tidak bisa mendahului nasib. Karena apa? Ini kan namanya ikhtiar, harapan, keinginan. Kalau saya ditakdirkan jadi calon bupati, ya menurut saya pribadi dan berbagai teman, calon yang layak untuk jadi wakilnya adalah ini kan gitu. Ini juga bukan pribadi lah, berbagai masukan. Oke, siap. Terakhir nih Pak Haji, pertanyaan terakhir mungkin buat saya penasaran seberapa persen seorang Haji Iwan Setiawan percaya diri maju atau kita sebutlah Haji Iwan itu pede menjadi the next Bupati Bogor 2024. Berapa persen? Kalau orang politik itu 100% ya. 100%. Kalau setengah-setengah nanti, kalau bilang udah setengah udah kalah lah, nggak usah lah. Artinya 100% naik. Jadi terserah itu nanti. Yang penting gini, intinya kita ikhtiar. Kalau sesudahnya kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Ikhtiar saya ini berupaya ya, kan wajib kalau berusaha, berikhtiar. Tapi kalau hasilnya Tuhan yang menentukan lain, itu kita terima. Jadi jangan sampai ini saya udah pede, terlalu pede calon bupati. Bukan. Nanti sebagai bahan pertimbangan kan di DPP juga diukur keseriusannya. Ini orang serius nggak? Apa cuma hanya main-main? Sedangkan Gerindra ini bukan partai kecil, bukan partai main-main. Gerindra ini partai besar. Presidennya aja dari Gerindra. Nah ini kan kita mengukur pribadi diri saya sendiri ini dengan kemampuan, pengalaman. Pasti ada kekurangan, ya kita bisa ditutupi dengan yang lainnya. Tapi yakin 100% saya sekarang sudah fokus untuk pemenangan, untuk meningkatkannya dulu. Meningkatkan popularitas dan elektabilitas untuk menjadi bahan nanti kami laporkan ke DPP bahwa Gerindra siap untuk jadi bupati. Wah, mantap sekali. Ya, mantap sekali, Haji. Ke segmen terakhir. Sekarang, yang terakhir tadi yang terakhir. Tadi pertanyaan nih. Ini kita punya segmen namanya tanya cepat. Oke. Tanya cepat Haji Iwan Setiawan. Gitu. Siap. Nanti saya melontarkan pertanyaan, nanti Pak Haji biasa jawab cepat. Saya akan ngasih 2 pilihan nih. Jangan ngejebak. Justru kita mau ngejebak. Aduh. Kita langsung mulai aja kali ya, Pak Haji nanti bisa lihat kan. Iya. Siap. Pertanyaan nomor 1. Jadi bupati atau pimpinan DPRD? Bupati. Nomor 2. Cibinong atau Puncak? Puncak. Nomor 3. Urus partai atau urus motorsport? Nah ini yang bingung. Kalau partai itu profesi,
Kalau motorsport, motorsport itu profesi. Kalau partai kan pengabdian. Ya kalau ditanya pengabdian ya partai. Terus partai. Ya, karena Oke, siap. Bisa juga ke motorsport sebagai hobi atau profesi itu. Ini agak susah nih. Kemacetan puncak atau polemik truk tambang? Truk tambang. Truk tambang. Oh, siap. Nomor 5. Lagu musisi dalam negeri atau musisi luar negeri? Susah-susah nih pertanyaannya. Luar negeri. Oke. Terakhir nih. Ini agak susah nih. Saya yakin susah nih. Politik atau sepak bola? Arifin yang bikin ini pertanyaannya, Arifin. Kalau susah kan? Susah kan? Itu Politik. tidak apple to apple pertanyaan. Karena kita kena banget sama Pak Haji. Saya Politik atau sepak bola nih? kalau sepak bola itu sekarang menjadi gaya hidup, menjadi profesi. Jadi saya sepak bola. Sepak bola? Iya. Yakin? Iya. Karena kalau politik pengabdian, Oke. kalau bola ini bisa jadi profesi. Siap. Iya, gitu. Siap, Udah. mantap. Oke. Cukup kali ya? Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Aduh, Haji. pertanyaannya luar biasa ini. Ini Arifin, titipan Arifin. Tidak apple to apple itu Kan pertanyaan. itu sangat Pak Haji banget gitu. Makanya kita mau bikin, wah ini pasti Pak Haji susah nih milih. Oke, terima kasih buat teman-teman Metropolitan TV yang udah nonton. Mudah-mudahan semua usaha dan perjuangan Pak Haji bisa sampai gitu ya kan ya, sesuai dengan apa perjuangannya sudah ada selama belasan tahun. Iya. Tadi juga soal cerita soal membangun partai, kita baru tahu ternyata kisahnya itu dari jejaring Pertemanan. sekolah pertama Ya. sampai akhirnya Gerindra di Kabupaten Bogor bisa sukses hari ini gitu kan. Iya betul. Oke, terima kasih Pak Haji sudah Sama-sama. disuguhi datang ke sini. Ya, Nanti mohon kita maaf nih ketemu lagi. pasti ada kekurangannya. Penerimanya kurang maksimal. Mungkin ada salam santai buat teman-teman Metropolitan TV. Ya, saya ucapkan terima kasih ya atas support dari teman-teman Metropolitan TV yang sudah hadir ke sini. Ini bukti bahwa kita ini berteman, bersahabat. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman kru Metropolitan TV ini bisa menambah semangat ya. Siap. Dan juga bisa menyebarluaskan sosok atau diri saya melalui media Metropolitan ini luar biasa, karena Metropolitan ini adalah media yang sudah sangat populer di Kabupaten Bogor, dan saya perlu dukungan untuk ikut menginformasikan terkait tadi yang didiskusikan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Metropolitan. Siap. Kalau saya pribadi, memang partai itu adalah soal kaderisasi. Artinya ketika ada kader yang maju, itulah harapan dari publik dan rakyat. Mudah-mudahan semua bisa tercapai sampai tujuan. Oke. Sampai ketemu lagi di Sidak Metropolitan TV berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.